Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai request dari teman-teman semua, kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak jika terdapat dua atau lebih nilai mutlak ya. Di sini ada dua nilai mutlak, ini yang pertama satu, ini dua. Bagaimana caranya sama ya. Tolong disimak video ini baik-baik, mudah-mudahan nanti bisa paham. Langkah yang pertama, kita tetap harus mendefinisikan karena perintahnya juga gunakan definisi. Maka kita tidak mungkin menggunakan cara yang lain ya. Kita gunakan definisinya ya. Oke. Definisikan dulu nilai mutlak 2x min 4. Sambil mengingat-ingat bagaimana cara mendefinisikan. Yang atas adalah dirinya sendiri, berarti 2x min 4. Yang bawah adalah negatifnya, maka min 2x plus 4. Nah, terus kita tentukan syaratnya jika ya. Kita tentukan syaratnya jika, tulis lagi ini ya. Di tempat yang lain barangkali 2x min 4 lebih dari sama dengan 0, berarti 2x lebih dari sama dengan 4, x lebih dari sama dengan 2 ya. Ini yang kita tulis di sini, x lebih dari sama dengan 2. Terus syarat yang bawah tidak usah dihitung, kita cukup membalik syarat yang pertama. Berarti x kurang dari 2 ya. Jika x kurang dari 2. Ini definisi yang pertama. Definisi yang kedua, nilai mutlak 4 min x sama dengan, caranya sama. Yang atas dia sendiri berarti 4 min x, yang bawah adalah negatifnya berarti min 4 plus x. Nah, kita tentukan syaratnya. Jika yang atas kita tulis juga seperti ini ya. Kita tulis 4 min x lebih dari sama dengan 0, berarti min x lebih dari sama dengan min 4. Kita bagi min 1 ini sekarang. Yang kiri menjadi x, yang kanan menjadi 4. Dibagi min 1 ya. Maka tandanya dibalik, jangan lupa. Kalau dibagi bilangan negatif atau dikali bilangan negatif, tandanya dibalik ya. Tadinya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Ini yang ditulis ya. Jika x kurang dari sama dengan 4. Syarat yang bawah membalik jika x lebih dari 4. Nah, begini. Dua definisi sudah selesai. Sekarang tinggal kita tentukan poin-poinnya ya. Untuk mempermudah, coba kita gambar dulu biar kelihatan. Gambar garis bilangan. Angka berapa yang ditaruh? Angka 2 dan angka 4 ini. Enggak ada angka yang lain. Jangan lupa 2 di kiri, 4 di kanan ya. Ini hanya untuk menjelaskan bahwa ternyata nanti akan ada 3 poin. Jadi masalah yang nilai mutlak ini kita akan pecah dia menjadi 3 masalah lain. 1, 2, 3. 3 masalah lainnya. Masalah yang pertama di sini, masalah yang kedua di sini, masalah yang ketiga di sini. Itu karena kita gunakan definisi ya. Kita akan bawa dia ke sub-sub masalah kecil, kita selesaikan, terus setelah itu kita generalisasi lagi, kita kembalikan ke masalah yang besar. Nah, kalau di cara sebelumnya kita tuliskan, nah, nilainya di sini 2x min 4 dan seterusnya ya. Ini di sini juga yang definisi pertama ditulis di atas, definisi kedua ditulis di bawah gitu, yang cara kemarin itu nggak usah ya. Kita sedikit pangkas biar lebih ringkes ya, biar tidak terkesan lama. Baik, daerah yang pertama atau untuk poin yang pertama kita bicara daerah ini. Daerah di kiri 2. Secara matematis daerah di kiri 2 itu berarti kan kurang dari 2. Kurang dari atau kurang dari sama dengan 2. Di kiri 2 itu kurang dari atau kurang dari sama dengan 2. Nah, pakai yang mana? Kita lihat yang 2 ini. Yang kurang dari 2 adalah yang bawah ya, nggak pakai sama dengan. Ini daerah yang pertama ya. Kemudian daerah yang kedua 2 sampai 4. Berarti kita nulisnya untuk 2-nya paling kiri, 4-nya paling kanan. 2 paling kiri, 4 paling kanan. X-nya yang di tengah. Nah, hubungan X dengan 2 apa? X di kanan, berarti X lebih dari 2. X itu lebih dari 2. Berarti X nya begini ya, lebih dari 2. Tinggal dilihat lebih dari 2 ternyata ini. Maka kita menulisnya begini. Terus yang antara X sama 4 ya,
X-nya di sebelah kirinya 4, berarti kurang dari atau kurang dari sama dengan, lihat yang ini kurang dari sama dengan, ini daerah kedua ya. Daerah ketiga yang lebih dari 4 kita tuliskan untuk nggak ada pilihan lain ya, ini X lebih dari 4. Kita akan selesaikan soal definisi ini ya dengan membawa ketiga sub daerah, nanti muncul 3 sub HP. Berarti dari daerah yang pertama sekarang untuk X kurang dari 2. Baik, untuk X kurang dari 2, soalnya kita ubah menjadi, ini saya tuliskan lagi soal awalnya ya, terus kita ubah. Sekarang caranya begini, untuk X kurang dari 2, X itu sebuah bilangan, jadi kan kamu bisa mencari bilangan yang kurang dari 2, ada banyak sekali, ada 1, ada 0, ada min 100, min 5000 dan seterusnya. Ambil aja salah satu yang gampang dihitung. Misal saya mengambil 0, kan 0 kurang dari 2. Nah 0 kita gantikan ke X ini, 2 kali 0 min 4, berarti ini kan min. 2 kali 0 min 4, dia min, berarti yang kita tulis negatifnya dia tanpa mutlak, min dalam kurung 2x min 4 plus. Sekarang ya kita masukkan di sini, tadi kita ngambil x nya 0 kan, 4 min 0 berarti 4 positif, berarti tulis dia sendiri, nggak pakai mutlak lagi, 4 min x kurang dari sama dengan 0. Nah tinggal kita selesaikan ya, mau dibuka kurungnya dulu baru dioperasikan atau langsung nggak masalah ya. Coba ini min 2x dengan min x kan, berarti min 3x. Kemudian ini min 4 tapi ada minnya di depan, berarti yang menjadi 4 ini ya, 4 tambah 4 berarti 8 kan, kurang dari sama dengan, maaf ini bukan 0 tapi 10 ya soalnya tadi, kurang dari sama dengan 10 ya. Oke, min 3x kurang dari sama dengan 10 dikurangi 8, 2. Nah kita bagi min 3, ini jadi x, yang kanan jadi min 2/3, tandanya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Nah ini sub HP ya, tapi kita cek dulu untuk x kurang dari 2 ya, visualnya biar mudah buat garis bilangan. Membuat garis bilangan itu tidak harus ya, dia hanya memperkecil peluang salah secara teknis. Kurang dari 2 berarti kamu taruh angka 2 berlubang, ini jangan lupa, kurang dari nggak pakai sama dengan ya, kurang dari berarti di kiri. Nah, kita sudah membatasi diri bahwa daerah yang dibicarakan di sini. Ternyata X lebih dari sama dengan min 2/3. Min 2/3 itu kan di kirinya 2 maksudnya ini, dan ini tertutup rapat karena pakai sama dengan, angkanya adalah min 2/3, tandanya lebih dari, berarti kan di sana. Nah mana daerahnya ini, memenuhi dua-duanya. Nah itu sebagai sub HP yang pertama, saya tuliskan sub HP nya adalah min 2/3 sampai 2, min 2/3 nya di paling kiri, 2 nya paling kanan, x nya tengah ya, lebih dari sama dengan ini. Nah, ini karena tertutup dia pakai sama dengan, 2 bolong ya, kita ginikan, ini sub HP yang pertama. Nah sekarang kita tentukan sub HP yang kedua dan ketiga. Nah ini sub HP yang kedua kita tentukan ya. Sekarang x nya antara 2 sampai 4, kita bisa mengambil salah satu nilai di sini, 2,1 mungkin ya, 3,4 bisa, 3,9 bisa, tapi yang mudah aja saya ambil 3 kan antara 2 sampai 4, 3 kita masukkan di sini, berarti 2 kali 3 6, 6 min 4, 2 positif, tulis apa adanya, berarti dirinya sendiri, 2x4 plus 3 kita masukkan 4 min 3, oh 1 positif, berarti dirinya sendiri juga. Seperti ini ya. Yuk kita lihat, selesaikan. 2x dengan min x adalah x, min 4 dengan plus 4 habis, kurang dari sama dengan 10. Kita gambarkan lagi secara visual biar kelihatan ya daerahnya.
untuk 2 sampai 4 berarti ini 2, ini 4. Kita bicara di semesta ini, jangan keluar dari sini ya. Ternyata X kurang dari sama dengan 10 kan di sebelah kanan, kurang dari sama dengan berarti ini tertutup, kurang dari berarti di kiri. Nah, mana harus antara 2 sampai 4 dan harus kurang dari 10, ini kan daerahnya berarti, maka itu jadi sub HP yang kedua. Sub HP yang kedua adalah 2 paling kiri, 4 paling kanan, X di tengah, tandanya begini. Nah, ternyata dirinya sendiri ini ya. Oke, sekarang yang ketiga, untuk X lebih dari 4 tadi atasnya ini. Soalnya saya tuliskan lagi. Ini di sini. Ya. Ambil seperti biasa, X lebih dari 4, ambil 5, ambil 6, ambil 10, terserah. Saya ambil 5 ya. 2 kali 5 10 min 4 6, ini positif berarti tulis dirinya sendiri. 2x min 4 ditambah ambil 5 tadi 4 min 5 berarti negatif ya. 4 min 5 negatif, maka ditambah negatif dari 4 min X kurang dari sama dengan 10. Nah, kita selesaikan. Ini ada min berarti X ya. X sama 2X maka 3X. Ini ada min 4, ini ada min 4 ya, berarti min 8 kurang dari sama dengan 10. Maka 3X kurang dari sama dengan 10 ditambah 8, 18 ya. X kurang dari sama dengan 6. Buat garis bilangannya lagi, tentukan gambarnya. X lebih dari 4, X lebih dari 4. Kita bicara di sini, X lebih dari 4. Ternyata X kurang dari sama dengan 6. Ini ya, X kurang dari sama dengan 6, maka daerahnya yang ini ya. Baik, kita bisa saja tuliskan sub HP nya lagi juga nggak masalah, di sini ditulis, enggak juga nggak apa-apa ya. Sub HP nya berarti 4 paling kiri, 6 paling kanan, X di kiri, X nya di kanannya 4 berarti lebih dari, bolong nggak pakai sama dengan. X nya di kirinya 6 kurang dari, ini tertutup berarti kurang dari sama dengan 6. Nah, kita lihat tadi sub HP nya, sub HP yang pertama ini saya letakkan di sini saja. Ini sub HP yang pertama, terus sub HP yang keduanya tadi ini yang kedua saya tuliskan di sini. Sub HP yang ketiga saya tuliskan di sini. Nah, dulu. Nih, sub HP pertama, kedua, ketiga. Coba kita buat garis bilangannya ya. Kita buat garis bilangan. Kita tentukan ini min 2 sampai 2, gambar di sini. Min 2/3 masnya. Berarti dia min 2/3. Saya pertebal biar kelihatan. Min 2/3 sampai 2. 2 nya nggak ikut, berarti bolong. Ini sub HP yang pertama. Nih ya. Sub HP yang kedua 2 sampai 4. 2 ikut, 4 ikut. 4 nya bolong. 2 ikut. Berarti ini saya tutup sekarang karena ikut yang kedua. Sampai 4. Dia sampai 4. 4 nya ikut. Nih. Terus berikutnya 4 sampai 6. 4-nya di sini ya, nggak ikut karena sudah ikut yang kedua. Sampai 6, 6-nya di sini. Ya. Nih. Jadi daerahnya yang mana? Ya ini semuanya ini kita gabungkan. Jadi HP-nya adalah, kita tulis lengkap, himpunan X, di mana paling kecil min 2/3, paling gede 6. Min 2/3 ikut, 6 ikut. Berarti di sini ditulis min 2/3. Yang paling kanan 6. X-nya di tengah. X itu yang arsiran ini berada di kanannya min 2/3. Berarti X-nya yang ini dimakan ya, lebih besar, dicaplok lebih besar.
X dengan 6 bagaimana? X nya ada di kirinya 6, berarti kurang dari sama dengan koma X elemen real. Ini cara menulis, namanya notasi himpunannya. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari soal yang baru kita bahas ini ya. Apakah harus dengan definisi, Pak? Iya, kalau perintahnya gunakan definisi maka gunakan definisi. Kalau perintahnya hanya selesaikan atau carilah himpunan penyelesaian, terserah kamu punya cara tercepat yang seperti apa ya. Tapi nikmati prosesnya, jangan berpikir bahwa segala sesuatu itu hasilnya harus cepat dan tidak perlu dengan cara yang bertele-tele ya. Justru inti dari belajar itu bukan menemukan hasilnya ya. Inti dari belajar itu bukan menemukan hasilnya, tapi berproses untuk menemukan hasil. Semakin banyak proses yang kamu ketahui, itu berarti semakin bagus ya. Artinya jika ada masalah, maka kamu punya alternatif penyelesaian yang banyak dan beragam ya. Sehingga nanti kalau itu sudah kalian pahami ya, soal yang seperti ini, oh paling cepat pakai cara yang seperti ini. Ganti tipe soal yang begini, oh itu ternyata harus dengan definisi, kalau pakai sifat dia akan salah dan seterusnya ya. Sementara seperti ini silahkan diperhatikan, kalau tidak bisa tolong diulangi lagi, di scroll lagi videonya ke depan. Oke, terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.